Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview New Scoopy Prestige White versi 2023. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari New Scoopy Prestige White versi 2023 yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa hari yang lalu. Jadi jika kita melihat sekilas hampir tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Namun jika kita lihat secara detail ada beberapa yang berubah atau yang baru dari Honda Scoopy Prestige White 2023 ini. Oke, langsung saja kita bahas seputar tampilan, fitur, dan spesifikasi yang dihadirkan oleh Scoopy Prestige White versi 2023. Jadi bicara soal harga, Honda Scoopy Prestige dibanderol di 22.650.000 untuk OTR Bekasi. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya menggunakan paduan dua warna. Jadi untuk di bagian atasnya atau bagian frame speedometernya menggunakan warna putih doff, dan di bagian tengahnya menggunakan warna coklat doff yang hampir ke abu-abu. Terdapat balutan stripping bertuliskan Honda berwarna silver. Kemudian di bagian leherannya full juga menggunakan warna coklat doff kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi depannya. Nah, di bagian bodi depan menggunakan warna full putih doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Pencahayaannya tentunya sudah LED di bagian headlampnya, dan tidak tanggung-tanggung AHM menyematkan LED projector. Nah, di bagian tepinya terdapat ring DRL warna putih bermotif atau tekstur garis-garis seperti ini. Dan di bagian luarnya lagi terdapat seperti garnish ya, menggunakan warna chrome juga. Terdapat tulisan Scoopy di bagian bawahnya. Sedangkan untuk sennya sendiri di sini masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Kemudian di bagian fairingnya full putih, ditarik hingga ke bagian undercoilnya dan bagian dek bawahnya. Jadi full putih di bagian samping sini. Hanya terdapat balutan stripping bertuliskan Prestige menggunakan warna emas. Jadi memang strippingnya paling simple di versi Prestige ini kawan-kawan. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi. Kemudian di bagian fender depannya juga menggunakan warna putih doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi untuk putihnya Scoopy Prestige itu ada transisi keemas-emasan kawan-kawan. Jadi tidak pure putih ya, dia ada transisi keemas-emasan. Dan menurut saya buat kalian yang pingin beli Honda Scoopy, pingin gak gampang kotor, saya sarankan jangan ambil yang Prestige White ini, karena memang untuk Prestige White sendiri dia putihnya gampang sekali kotor. Jadi ketika ada debu yang menempel, kita lap, bukannya debunya hilang, justru malah semakin menempel. Ini dia kawan-kawan. Jadi untuk menghilangkannya kita harus cuci. Jadi memang rawan kotor sekali karena putihnya doff. Kecuali putihnya glossy ya, mungkin akan lebih mudah dibersihkan. Putih doff ini gampang kotor menurut saya. Kemudian di bagian suspensi depannya, khusus di versi keyless memang untuk suspensinya menggunakan warna silver glossy untuk tabung shocknya. Kemudian pengeremannya sudah disc brake non-wave. Kemudian untuk kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Nah, di bagian velgnya menggunakan desain palang 5, terdapat lubang di bagian tengahnya. Nah, karena ini versi keyless menggunakan velg warna coklat kawan-kawan. Jadi untuk khusus Scoopy Prestige, velgnya coklat, baik itu di Prestige White maupun Prestige Green. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 100/90, ringnya 12, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Dan kebetulan di sini ban yang digunakan adalah merek Federal. Karena untuk Scoopy sendiri dia menggunakan dua merek ban. Kadang-kadang kalian dapat yang Federal, kadang-kadang IRC. Jadi ukurannya sama saja, hanya beda mereknya kawan-kawan. Kemudian untuk bagian dek depan sini hingga ke bagian bawah full ini menggunakan plastik kasar ya, warnanya full hitam doff. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini.
dari Scoopy Prestige White versi 2023. Menurut kalian seperti apa? Bisa tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Nah, di bagian speedometernya masih sama menggunakan paduan analog dengan digital. Nah, yang berubah di sini adalah di bagian tampilan analognya, kawan-kawan. Jadi untuk backgroundnya menggunakan warna hitam. Nah, di sini terdapat pemanis warna biru di bagian kiri dan kanannya. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat garis biru. Kemudian terdapat tulisan Scoopy warna putih di bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian di bagian kecepatannya menggunakan warna putih, ini dia, dan ada beberapa pemanis abu-abu juga. Di bagian jarumnya menggunakan warna merah. Nah, untuk beberapa indikatornya di bagian atas ada indikator ECO, lampu jarak jauh, sen, kemudian engine check dan ISS. Di bagian bawahnya ada indikator aki, keyless dan alarm. Sedangkan di bagian digitalnya dia posisinya berada di paling bawah, terdapat beberapa indikator seperti odo, kemudian indikator bahan bakar, oil change dan jam. Di bagian bawahnya lagi terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Dan sekali lagi di bagian frame speedometernya di sini menggunakan warna putih doff, terdapat logo Honda 3D. Sisanya di bagian samping hingga ke bagian bawah sini full coklat doff, kawan-kawan. Kemudian di bagian stangnya ini menggunakan model semi telanjang, jadi untuk covernya hanya di bagian tengah, sedangkan di bagian sampingnya tidak dibalut dengan cover. Warnanya chrome, kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ISS. Dan yang menarik dari Honda Scoopy di bagian dudukan panelnya ini menggunakan warna silver. Jarang ya motor matic di bagian dudukan panelnya menggunakan warna silver. Untuk maticnya Honda rata-rata menggunakan warna hitam doff. Memang Scoopy paling beda sih. Kemudian yang baru dari Scoopy versi 2023 selain di bagian tampilan speedometer, di bagian hand gripnya. Jadi untuk hand gripnya tampilannya tampak terlihat lebih klasik, kawan-kawan. Jadi menggunakan motif seperti ini ya, seperti silang-silang, kemudian ada coakan ke dalam dan ada beberapa garis di sini. Kemudian di bagian handle remnya kanan kiri menggunakan warna hitam doff, terdapat tuas pengunci rem di bagian handle sebelah kiri. Seperti ini, kawan-kawan. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboard terdapat dua rak, di bagian sebelah kiri raknya tertutup. Yang ketika kita buka di dalamnya adalah power outlet atau power charging tipe USB. Dan untuk kalian yang melakukan pembelian Scoopy, kalian akan mendapatkan dua remote, kemudian ada dua barcode dan dua kunci darurat, kawan-kawan. Untuk ukuran raknya di sebelah kiri cukup luas tentunya, jadi bisa masuk smartphone ya. Jadi ketika kalian mengecas smartphone kalian, HP-nya bisa ditaruh di dalam. Kemudian kemarin ada yang menanyakan, Bang, apakah bagasinya lebih luas di versi 2023? Jawabannya tidak. Jadi untuk ukuran raknya maksud saya sama saja antara versi 2023 dan versi yang sebelumnya 2022. Kemudian di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Di bagian sebelah kanannya lagi terdapat rak yang terbuka. Jadi untuk raknya sendiri di sebelah kirinya tertutup, sebelah kanan terbuka dengan ukuran yang sama-sama luas. Untuk botol air mineral ukuran sedang sekalipun itu bisa masuk, kawan-kawan. Nah, untuk Scoopy Prestige sendiri sudah menggunakan keyless di bagian keamanannya. Nah, di bagian keamanan dia mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Di bagian sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya dan terdapat cover kunci darurat di bagian sisi sebelah kanan. Dan untuk warna yang digunakan di bagian dek depan ini full menggunakan warna coklat doff, kawan-kawan. Coklatnya hampir ke abu-abu jika kita melihat secara sekilas. Sedangkan untuk bagian bawahnya, step floornya di sini menggunakan warna coklat muda. Jadi untuk coklat antara bagian depan dan bagian bawahnya beda ya. Kalian bisa membedakan. Untuk bagian depan dan belakangnya sini, ini menggunakan bahan plastik halus coklatnya. Sedangkan di bagian bawahnya ini menggunakan bahan plastik kasar, kawan-kawan. Dan kebetulan di sini sudah terpasang karpet ya, yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Scoopy ini di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Jadi untuk karpetnya sendiri dia bahannya karet, dibaut ya di bagian kanan dan kirinya. Untuk bagian sampingnya menggunakan bahan plat warnanya chrome, terdapat tulisan Scoopy di bagian tengahnya. Lanjut lagi kita turun ke bagian dek bawahnya. Jadi di bagian dek bawah full menggunakan warna putih. Jadi dari bagian atas kemudian turun ke bagian fairing hingga ke bagian bawah sini full putih semua, putih doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi memang untuk Prestige ini, kawan-kawan, ini yang paling beda jika dibandingkan dengan versi-versi yang lain. Untuk versi yang lain terdapat beberapa stripping, sedangkan untuk Prestige hanya terdapat stripping di bagian depan, sisanya full polos, sama sekali tidak ada balutan stripping.
Bodinya ditarik hingga ke bagian belakang sini. Nah, kalian bisa melihat di bagian bodi belakang ini full putih doff. Nah, di sini terdapat beberapa transisi emas. Jadi putihnya ini seperti bunglon ya. Kadang-kadang terlihat keemas-emasan, namun juga terkadang terlihat seperti keungu-unguan. Jadi tidak semata-mata putih bersih, namun ada corak atau transisi keemas-emasan, kawan-kawan. Kemudian di bagian tulisan Scoopy-nya menggunakan emblem warna emas. Ini yang paling beda dari Scoopy Prestige. Jadi emblemnya menggunakan warna emas, kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi belakangnya full putih juga. Hanya terdapat balutan stripping bertuliskan Honda warna hitam di bagian atas. Untuk stop lampnya masih bohlam biasa dengan desain yang full bulat, dibalut dengan mika berwarna merah. Terdapat motif atau tekstur garis-garis di bagian ring luarnya seperti ini. Kemudian di bagian sennya masih bohlam biasa juga. Dan di bagian fender belakangnya full plastik kasar dengan ukuran yang cukup lebar dan cukup panjang. Jadi ukurannya setengah rodanya, lebarnya menyesuaikan ukuran bodinya yang juga lebar. Nah, di bagian ujungnya terdapat lampu penerangan plat nomor dan mata kucing di bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian behelnya, untuk Scoopy versi keyless itu menggunakan warna silver glossy, kawan-kawan. Nah, yang baru di sini adalah di bagian joknya. Jadi untuk versi sebelumnya, versi 2022, di bagian joknya menggunakan paduan dua warna, yaitu hitam dengan coklat. Jadi di bagian depan coklat, di bagian tengahnya sini hitam, kemudian di bagian belakangnya hitam. Sedangkan di versi 2023 ini full coklat, kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak ada paduan warna hitam, hanya terdapat jahitan menggunakan benang warna coklat muda. Jadi menurut kalian secara tampilan jok lebih oke yang mana nih? Full coklat atau dipadukan dengan warna hitam. Kemudian untuk teksturnya sendiri, dia bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, untuk bagasinya dapat menampung sebanyak 15 liter, bisa masuk helm, namun hanya helm bogo atau helm bawaannya Scoopy bisa masuk ya. Namun untuk helm half face ataupun full face tentunya tidak bisa masuk, kawan-kawan. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi Honda Scoopy ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC. Pendinginnya sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,65 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP namun belum ESP Plus, kawan-kawan. Nah, khusus di versi keyless ini, di bagian cover CVT-nya menggunakan warna silver glossy. Sedangkan di versi non keyless menggunakan warna hitam. Jadi ada perbedaan warna di bagian cover CVT. Nah, di bagian depannya terdapat cover plastik menggunakan warna hitam doff. Bahannya plastik kasar tentunya. Dan sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan di versi keyless. Sedangkan di non keyless masih ada. Jadi ada dua jenis ya. Versi keyless tanpa kickstarter, versi non keyless masih ada kickstarter, kawan-kawan. Kemudian untuk step bagian belakangnya menggunakan model klik berbahan aluminium seperti ini. Kemudian untuk frame yang digunakan juga frame terbaru atau rangka terbaru, yaitu rangka e-surf. Jadi lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan jika dibandingkan dengan rangka yang sebelumnya. Untuk konsumsi bahan bakarnya dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km-an. Jadi soal irit, Scoopy tidak bisa diragukan. Kemudian di bagian suspensi belakangnya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung. Pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol, belum disc brake, kawan-kawan. Ban belakangnya menggunakan ukuran 110/90, ringnya 12, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Dan yang digunakan di sini adalah merek Federal. Kemudian untuk bagian velg belakangnya ini full menggunakan warna coklat doff. Beralih ke bagian sebelah kanan, untuk bagian knalpotnya dari bagian silencer hingga ke bagian leherannya ini full hitam doff dengan dibalut cover muffler berwarna silver glossy yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Kemudian di bagian cover kipasnya dia desainnya bulat, full plastik kasar, warnanya full hitam doff dengan motif seperti sarang lebah di bagian lubang-lubang tengahnya. Kemudian di bagian tengahnya hanya terdapat karet yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, namun tidak tersedia hager, kawan-kawan. Nah, jadi itu tadi, kawan-kawan, sekilas review new Honda Scoopy Prestige White versi 2023 dan kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi menurut kalian lebih oke yang mana nih paduan warnanya antara versi sebelumnya atau versi 2022 jika dibandingkan dengan versi 2023 ini. Jadi jika kita melihat secara sekilas memang hampir tidak ada perubahan, karena perubahannya hanya di beberapa detail saja. Contohnya di bagian hand grip, tampilan speedometer, dan bagian joknya, kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.